Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. How are you guys? Aku harap kalian fan-fan aja ya. Di video kali ini, aku akan ngerekap alur cerita dari film Unexpected Man atau Digital Hunter. Film ini menceritakan lelaki kembar yang jenius dalam bidang matematika. Kira-kira gimana ya kisah selanjutnya? Oke lah, tanpa banyak cincong di intro, langsung aja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar update terus video terbaru aku. And let's go! Scene bermula di bank pusat kota. Tak berapa lama perampok datang dan mencuri uang di bank itu. Salah satu karyawan di sana memencet tombol darurat. Para perampok yang telah usai melancarkan aksinya segera pergi. Ada seorang pria yang bernama Cheng Zeng. Ia berhasil membuka topeng salah satu perampok itu. Singkat saja, ia berhasil menghitung setiap sudut bagian wajah dari pria itu. Pria itu curiga Cheng Zeng lah yang berhasil membuka topengnya. Tapi Cheng Zeng berhasil mengalihkan perhatiannya dan perampok itu pergi. Polisi datang. Cheng Zeng pun memberitahu informasi yang ia dapatkan serta ia telah memperkirakan sketsa wajah perampok itu. Di kantor polisi, Cheng Zeng memberi arahan dalam menggambar sketsa wajah. Di sisi lain, ketua kepolisian, kita panggil aja ia Ketua Sun. Bawahannya menginformasikan tentang perampokan itu dan datanya persis yang Cheng Zeng katakan. Lantas, Ketua Sun mendatangi Cheng Zeng dan Cheng Zeng memberikan sketsa wajah. Ketua Sun seperti meragukan Cheng Zeng. Cheng Zeng menyuruh polisi itu untuk menggambar lagi. Dia menyebutkan setiap sudut wajah dengan detail. Ternyata hasil gambar itu adalah Ketua Sun. Ketua Sun yang melihat langsung mengarahkan anak buahnya. Singkat saja, polisi berhasil menangkap perampok itu. Karena hal itu, Cheng Zeng menjadi terkenal di seluruh kota dan dikenal sebagai jagoan angka. Cheng Zeng pun banyak didatangi wartawan, tapi Cheng Zeng tak mau diwawancara dan tak mau beritanya dibesar-besarkan. Sungguh rendah hati sekali si Cheng Zeng ini. Para wartawan itu dihadang asisten Cheng Zeng. Cheng Zeng menemui atasannya, Direktur Song. Cheng Zeng menyampaikan keluh kesahnya, ia tak mau diwawancara dan menjadi terkenal. Tapi Direktur Song malah sebaliknya. Ia menyuruh Cheng Zeng mengambil kesempatan itu karena akan berdampak baik untuk perusahaan. Tapi Cheng Zeng merasa membantu orang adalah tugasnya. Direktur Song ingin mengangkatnya menjadi wakil direktur, tapi Cheng Zeng tak mau. Telepon berdering, seorang klien menyampaikan protesnya karena perusahaan biro statistik masalah mengisi data. Tapi Cheng Zeng dengan jeniusnya mengatasi semuanya. Scene pun berpindah di rumah sakit. Di sana ada kembaran Cheng Zeng bernama Cheng Mo. Cheng Mo ini mengalami kecelakaan. Anak perempuan Cheng Zeng bernama Hui membacakan novel untuk pamannya. Di jendela, Cheng Mo melihat Cheng Zeng bersama istri dan satu ponakan laki-lakinya datang. Mereka menjenguk Cheng Mo. Nah, Cheng Mo ini meminta dipulangkan hari ini dan itu diizinkan dokter. Cheng Zeng bertanya bagaimana keadaan kakaknya, tapi dokter mengatakan tak ada harapan kaki Cheng Mo untuk sembuh. Mereka sampai di rumah Cheng Mo. Hui dan adiknya mengeluh kepanasan karena tak ada pendingin. Cheng Zeng mengajak kakaknya untuk tinggal bersamanya, tapi Cheng Mo tak mau dan menyuruh mereka pergi. Esoknya di kantor kepolisian, para polisi bertugas seperti biasanya. Tiba-tiba komputer diretas dan memunculkan banyak angka. Sementara Cheng Zeng dan keluarganya membantu Cheng Mo memasang pendingin ruangan. Cheng Mo kembali menyuruh Hui membacakan novel lagi. Cheng Zeng yang mendapat telepon dari polisi dan ia segera ke sana. Cheng Zeng menemui Ketua Sun. Ketua Sun meminta bantuan Cheng Zeng karena ia sangat peka terhadap angka. Karakter yang muncul dalam peretasan itu memunculkan nama Cheng Zeng dan Ketua Sun. Tiba-tiba monitor menunjukkan karakter yang disebut Huayo. Ketua Sun bertanya mengapa ia membajak sistem kepolisian. Huayo mengatakan ia kesepian karena merayakan hari raya sendirian. Kebetulan saat itu sedang perayaan musim gugur di Cina. Cheng Zeng segera bertanya apa yang diinginkan Huayo karena Cheng Zeng akan merayakan musim gugur bersama anaknya. Huayo mengumpat dan mengatakan Cheng Zeng sok hebat. Ketua Sun geram memaki Huayo. Huayo yang tak terima diperlakukan seperti itu mengancam dan ledakan bom. Ternyata bom diledakkan di sebelah gedung kepolisian. Polisi bertindak dan mencari titik diledakkan bom. Untungnya tak ada korban jiwa. Anak buah Ketua Sun berhasil menemukan data diri pelaku. Ternyata itu adalah anak Ding Qiang, Ding Rubing.
Ding Rubing ini berusia 24 tahun dan kuliah di MIT, Amerika Serikat jurusan ilmu matematika. Ketua Sun dan Cheng Zeng ke pusat tahanan di mana Ding Qiang dipenjara. Ketua Sun bertanya pada Ding Qiang apakah Ding Rubing adalah anaknya. Ding Qiang pun mengiyakannya. Ketua Sun menyuruh Ding Qiang menghentikan perbuatan putrinya yang meretas sistem kepolisian, tapi Ding Qiang tak mau membantu polisi. Ketua Sun mendapat informasi dari anak buahnya bahwa bom diletakkan di lemari arsip. Saat bom meledak, CCTV berhenti selama 3 detik. Kamera CCTV nomor 22 juga mati selama 30 menit. Ketua Sun menyuruh anak buahnya memeriksa CCTV di persimpangan untuk melihat orang yang tampak mencurigakan. Polisi kembali bernegosiasi dengan Huayo atau Ding Rubing. Huayo meminta untuk melepaskan ayahnya, tapi Ketua Sun dengan tegas mengatakan tidak. Huayo langsung menghitung mundur bom yang kedua. Ketua Sun angkat tangan dan kembali bernegosiasi dengan Huayo. Ketua Sun tak mungkin melepaskan Ding Qiang karena ia tak punya wewenang. Akhirnya Huayo sepakat untuk mematikan bomnya dan Cheng Zeng harus mengerjakan soal matematika. Lalu Huayo akan memberitahu tempat di mana bom diledakkan. Tapi jika Cheng Zeng tak bisa menjawab soal, maka bom akan diledakkan otomatis. Mereka pun menyetujuinya dan Cheng Zeng mengerjakan soal itu selama 30 menit. Ketua Sun menyuruh bawahannya untuk memanggil para guru profesional untuk membantu Cheng Zeng. Sementara Cheng Zeng mulai kesusahan dalam mengerjakan soal. Para ahli matematika pun datang untuk membantu Cheng Zeng, tapi Huayo mengusirnya karena itu tidak adil. Cheng Zeng berhasil mengerjakan soal dan jawabannya benar. Huayo memberitahu letak bom yaitu di museum. Para polisi pun bergegas ke sana. Cheng Zeng terus lanjut ke soal selanjutnya. Ia sungguh berusaha keras mengerjakan soal itu demi keselamatan manusia. Sementara polisi telah sampai di museum. Banyak pengunjung di museum. Para polisi menyuruh para pengunjung untuk keluar dan evakuasi di parkiran. Cheng Zeng seperti mendapat jalan buntu dalam mengerjakan soal. Ia termenung menenangkan diri sambil berpikir. Ia flashback ketika ayahnya masih hidup. Saat itu ayahnya memberi soal matematika kepada Cheng Zeng dan Cheng Mo. Dan jika menang mereka akan mendapat apel. Mereka mengerjakan soal dan Cheng Mo lah yang menang. Ayah melihat jawaban Cheng Zeng yang salah. Cheng Zeng bertanya kepada kakaknya bagaimana jawabannya benar. Kuncinya adalah klasifikasi. Cheng Zeng dalam mode on pun kembali mengerjakan soal. Sampai akhirnya Cheng Zeng berhasil mengerjakannya. Huayo memberitahu letak bomnya berada di tong sampah parkiran. Polisi yang saat itu sedang mencari bom terkejut karena para pengunjung dievakuasi di sana. Dengan cepat polisi menyuruh pengunjung meninggalkan parkiran. Akhirnya bom ketemu. Di detik-detik terakhir bom meledak dan tak ada korban jiwa. Ketua Sun kembali meluapkan emosinya kepada Huayo. Huayo akan kembali mengaktifkan bom ketiga. Cheng Zeng diberi soal lagi. Soal itu dibuat oleh Alan Turing. Bahkan penciptanya saja tak bisa menyelesaikannya. Cheng Zeng menjelaskan ia tak bisa mengerjakannya. Tapi jika Cheng Zeng tak bisa, maka bom ketiga akan diledakkan. Pengerjaan soal selama 1 jam pun dihitung mundur. Ketua Sun kembali menemui anak buahnya. Mereka telah menemukan alamat IP si pelaku yang berada di kota yang sama. Di CCTV dicurigai seorang pria yang diduga meletakkan bom. Ketua Sun juga mendapat informasi dari anak buahnya menemukan narkoba di kediaman Ding Qiang saat mencari Ding Rubing. Para wartawan memanggil Ketua Sun. Mereka meminta kejelasan dari kasus ini. Tapi Ketua Sun menyuruh wartawan menulis berita yang tak menyebabkan kepanikan masyarakat. Istri Cheng Zeng datang bernama Mei. Cheng Zeng tak mungkin bisa menyelesaikan soal itu karena ia pernah mengerjakan itu bersama Cheng Zeng. Mei menghampiri dan memberi usul bagaimana jika Chen Mo yang mengerjakan soal ini. Ketua Sun dan Mei pergi ke rumah Cheng Mo. Di mobil, polisi bingung bagaimana bisa Cheng Mo yang lulusan SMA bisa mengerjakan soal itu. Tapi Mei menjelaskan ialah si jenius matematika yang sesungguhnya. Flashback beberapa waktu lalu, saat itu umur ayah mereka tak lama lagi. Harus ada di antara Cheng Zeng dan Cheng Mo yang menggantikan posisinya. Mereka akan diundi acak. Cheng Mo mengambil kertas duluan dan
ia harus tak berkuliah demi menafkahi keluarga. Cheng Mo tak terima karena di antara mereka bertiga Cheng Mo lah yang mendapat nilai paling tinggi. Tapi apa boleh buat, keadaanlah yang membuatnya tak berkuliah. Mereka sampai di rumah Cheng Mo dan menyuruhnya bergegas ke kantor polisi. Di sini Ketua Sun mengetahui Cheng Mo patah kaki sebulan yang lalu dan harus menggunakan kursi roda. Cheng Mo, Mei, dan Ketua Sun pergi ke kantor polisi. Mereka langsung memanggil Cheng Zeng dan memberikan handset yang terhubung dengan suara kakaknya. Jadi di sini Cheng Zeng dibantu kakaknya dalam mengerjakan soal. Cheng Mo mengerjakan soal dengan Mei yang akan menjadi timernya. Waktu terus berjalan dengan penuh ketegangan. Cheng Mo mengerjakan soal dan Cheng Zeng menulis apa yang kakaknya katakan. Di tempat lain di pusat kota, orang mulai cemas dengan berita bom di media. Polisi juga mencari titik bom di tempat ramai seperti mall, karaoke, bar, dan lain-lain. Polisi mulai panik karena waktu pengerjaan soal hampir habis, tapi mereka tak menemukan titik bom. Tak berapa lama, Cheng Mo berhasil mengerjakan soal. Cheng Zeng memberikan jawabannya kepada Huayo dan letak bom ada di lemari arsip kepolisian. Para polisi pun mencarinya. Singkat saja, bom itu ketemu dan bom itu berhasil diledakkan di luar kantor. Saat segala urusan telah beres, Cheng Zeng menghantar Cheng Mo pulang. Cheng Zeng terus memuji Cheng Mo karena ia sangat hebat dan pintar. Cheng Zeng merasa ia sia-sia saja kuliah, tapi kakaknya jauh lebih hebat darinya. Tapi Cheng Mo merasa hidup adiknya jauh lebih sempurna darinya. Mereka sampai di rumah. Cheng Zeng mengantar kakaknya masuk. Cheng Mo menyuruh adiknya mengambilkannya air minum. Cheng Zeng pun melakukannya. Tak disangka, Cheng Mo bisa berdiri dan menghantam adiknya dengan kayu. Cheng Zeng pingsan. Cheng Mo mengambil kacamata adiknya, dan Cheng Mo yang sekarang menyamar menjadi Cheng Zeng. Polisi akan terus mencari keberadaan Ding Rubing. Tiba-tiba, telepon masuk dan mengatakan Ding Rubing sudah meninggal dan mereka pun ke TKP. Ketua Sun mendatangi Ding Qiang tentang putrinya yang sudah meninggal. Ding Qiang mengiyakan putrinya meninggal akibat overdosis narkoba. Ketua Sun bertanya, selain antek-anteknya, apakah ada orang lain yang mengetahui tentang Ding Rubing? Ding Qiang menjawab ada satu orang yang satu sel dengannya bernama Cheng Mo. Ketua Sun yang mendengar kata Cheng Mo terkejut. Para polisi menemukan alamat IP-nya dan mereka ke sana. Ternyata itu alamat rumah Cheng Mo, yaitu tempat preparasi barang. Ketua Sun semakin yakin Cheng Mo lah dalang di balik semua ini. Ketua Sun sungguh tak menyangka Cheng Mo melakukan hal itu kepada adiknya, padahal Cheng Zeng adalah manusia berhati mulia. Di scene ini kita diperlihatkan Hui yang membacakan novel untuk Cheng Mo. Ternyata Cheng Mo diam-diam merekamnya. Kemudian suara Hui diedit menjadi suara wanita dalam karakter Huayo. Ketua Sun menelpon Cheng Zeng, sementara Cheng Mo yang masih menyamar mengangkat telepon dari Ketua Sun. Ketua Sun mengatakan Cheng Mo lah dalang di balik semua ini. Ketua Sun menyuruhnya pergi ke rumah Cheng Mo. Mei memeluk Cheng Mo yang lagi menyamar. Ia mengatakan kita harus banyak meminta maaf kepada Cheng Mo. Scene pun flashback. Mei saat itu berkuliah menunggu surat balasan dari Cheng Mo. Tapi tak ada surat untuknya dan hal itu membuatnya sedih. Di tengah hujan ia menangis dan Cheng Zeng pun datang. Ia memeluk Mei dan menenangkannya. Dan dari sini benih-benih cinta tumbuh antara Cheng Zeng dan Mei. Cheng Mo melakukan itu karena ia sibuk mencari uang untuk membiayai adiknya kuliah. Ketua Sun dan Cheng Mo yang menyamar bertemu. Cheng Zeng palsu mengatakan Cheng Mo pernah dipenjara 6 tahun lalu. Ia juga mengatakan Cheng Zeng telah mengambil semua milik Cheng Mo, dari kuliah, percintaan, bahkan kedua kakinya pun direnggutnya. Ketua Sun langsung nyeletuk Cheng Mo melakukan semua ini demi balas dendam. Tiba-tiba bom meledak. Ketua Sun dan Cheng Mo yang tahu di sana ada kembarannya, tapi dengan santunya ia menyaksikan ledakan itu, seolah-olah ia menginginkan kembarannya mati. Tapi untungnya Cheng Zeng yang asli masih selamat, dan di sana ada Mei yang membantu Cheng Zeng. Cheng Mo ketahuan otomatis diamankan polisi. Ternyata polisi telah mengetahui Cheng Mo sedang menyamar menjadi Cheng Zeng dan mengetahui Cheng Zeng asli di dalam yang telah dipasangi bom. Kemudian scene flashback di tahun 1995. Cheng Zeng dan Mei pergi untuk kuliah. Saat itu Cheng Zeng mengetahui alasan mengapa ayahnya tak ingin menguliahkan kakaknya. Menurut ayahnya, semakin pintar seseorang, maka semakin sirna kebaikan di hatinya. Itulah yang ia lihat dari Cheng Mo, di mana saat itu Cheng Zeng, Cheng Mo dan Mei ingin berkuliah.
fakta saat pengundian ternyata ayahnya sengaja meletakkan 2 kertas berisikan turun. Dan film pun selesai.